Oke, Bapak Ibu, selamat datang di edukasi rutin Kuana ID eh, bareng Beridana Resa Sekuritas cabang Mitra BSD. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai trading cepat ya, karena sebelumnya kita udah bahas swing, yang kalau sekarang kita bahas trading jadi gantian. Karena kalau melihat keadaan ISG, idealnya sekarang memang eh, stylenya adalah cuan cabut. Kenapa? Karena ISG kalau kita lihat kan penurunannya tadi eh, sangat luar biasa ya. Penurunannya tebal minus 2%, diakibatkan karena rupiah melemah. Eh, Pelemahan rupiah itu disebabkan oleh ya tentu perang konflik ya yang masih berjalan. Selain itu, dolar yang menguat, yield yang menguat sehingga net foreign sale tetap keluar ya dari Indonesia. Dan yang terakhir itu membuat perusahaan-perusahaan yang impor bahan baku dalam bentuk dolar itu selisih kursnya luar biasa. Nah, dengan keadaan tersebut, memang hal yang paling ideal yang kita lakukan di cuaca yang tidak menentu ya, ya memang harus cuan cabut. Jadi time frame-nya itu diperpendek. Cocok lah untuk edukasi malam ini yang kita akan bahas mengenai BSJP. Beli sore, jual pagi. Oke. Jadi tema pada edukasi malam ini kita akan membahas bagaimana teknik BSJP Kuan yang eh, yang akurat biar cuannya konsisten. Makanya judulnya adalah Teknik BSJP Kuan, Jalan Ninja Menuju Cuan yang Konsisten. Nah, jadi kenapa ini jalan ninja? Ya, tentunya BSJP itu kan kita membeli di penutupan akhir pasar di sesi 2 dan dijualnya besoknya lagi pagi-pagi di sesi satu. Nah, di mana eh filter BSJP ini itu Bapak Ibu bisa dapatkan di bagian sinyal screening. Nah, di bagian sinyal screening yang kita pilih metodenya adalah metode beli sore jual pagi. Di sana Bapak Ibu akan lihat saham-saham yang layak di trading cepatkan untuk mengambil momentum volatilitas yang di mana sinyal BSJP ini itu update-nya hanya di sesi 2 Bapak Ibu. Karena BSJP ya beli sore jual pagi. Di sesi 2 itu munculnya jam 15 lewat 1 menit. Cuman screening yang ideal itu eh, jam 15.30 WIB, 30 menit sebelum market tutup. Di mana di screening BSJP itu akan ada tabel-tabelnya. Yang pertama adalah tentu kode sahamnya, lalu harga yang update pada saham tersebut yang masuk list BSJP. Lalu ada spec vol. Spec vol ini apa? Spec vol ini adalah lonjakan volume yang eh, makin besar itu makin bagus. Berarti volatilitas sahamnya tersebut tinggi. Lalu ada indikator stokastik, ada indikator momentum. Nah, di indikator momentum ini yang penting dia bergerak up, mau dia bergerak up overbought, up oversold. Nah, itu bagus karena itu menunjukkan keadaannya momentumnya yang sedang eh, public partisipasinya lebih tinggi. Dan tabel keduanya ada bar hijau. Nah, bar hijau ini apa?
bar hijau ini adalah jumlah candlestick yang ditutup hijau naik berturut-turut. Jadi kalau bar hijaunya banyak, itu menandakan kenaikannya sudah luar biasa gitu. Nah, ma- eh, jadi ini relatif, mau sedikit maupun banyak, dan eh, sampingnya adalah peluang. Peluang ini adalah probabilitas, bentuknya dalam persentase. Ini juga relatif. Eh, i- dan yang paling penting di sini, Bapak Ibu, dari tabel screening sinyal screening beli sore jual pagi ini atau BSJP ini, yang kita perhatikan, yang menjadi acuan sebenarnya adalah upside down. Upside down itu apa? Upside down itu adalah bayangan candle, kayak bayangkan atau bentuk candle. Jadi upside down ini akan ada keterangan panjang, pendek, morobozu, atau NA. NA ini tidak diketahui bentuknya, tidak teridentifikasi. Nah, eh jadi dalam BSJP, hal yang pertama Bapak Ibu perhatikan dari hasil screening di Kuan ini adalah bagian upside-nya, adalah bentuk candlestick-nya. Bayangan candlestick-nya bagaimana, ekornya pendek atau panjang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bentuk bodinya. Body. Jadi candlestick itu kan terdiri dari badan, terdiri dari badan, body, lalu terdiri dari rambut atas dan rambut bawah. Nah, yang kita perhatikan adalah bagian bodinya dan bagian uppernya. Nah, ini bagian upper shadow atau bayangan atas. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dua ini, body dan upper shadow. Upper shadow-nya pendek atau panjang, atau yang lebih sempurna hanya body saja. Nah, yang body saja ini yang disebut dengan Morobozu. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya Morobozu ini. Kita menyebutnya di grup bentuk tiang listrik. Tiang listrik nggak hari ini gitu. Nah, next. Kenapa eh, saya mengintrusikan adalah bagian upper shadow-nya? Karena upper shadow itu kan bagian dari candlestick. Nah, di candlestick itu kita bisa melihat sebenarnya pola berulang. Pola berulang yang divisualisasikan dalam bentuk candlestick. Ada body dan ada upper shadow, bayangan atas. Nah, di ilustrasi satu, candlestick satu, itu kita bisa candlestick satu, candlestick dua, candlestick tiga, dan candlestick empat, kita bisa melihat psikologi market di dalam candlestick tersebut. Yang candlestick pertama, kita perhatikan bodinya besar, lalu upper shadow-nya pendek. Nah, bodinya besar, upper shadow-nya pendek. Atau rambut atasnya pendek. Di sini, kita bisa mengidentifikasi bahasanya motivasi pelaku pasar untuk membeli eh, saham ini atau emiten ini kuat atau mampu mengontor harganya untuk naik. Sedangkan posisi candlestick 2 di sini kita bisa identifikasi candlesticknya dari candlestick ini, buyer tidak kuat mengontrol. Kenapa? Karena posisi seller itu lebih kuat. Ketika buyer ingin menaikkan, ternyata sellernya lebih banyak menjual. Dan yang ketiga, itu seller kuat dalam mengontrol harga. Kenapa? Karena eh, bentuk candlesticknya hitam atau merah. Nah, kalau yang putih ini hijau ya. Nah, sebenarnya warna ini hanyalah
isi dari body. Tapi di sini kita bisa lihat antara body candlestick baik ini untuk mengindikasi mana kuat antara buyer dan seller. Tentunya di dalam BSJP beli sore jual pagi kita mencari visualisasi bentuk candlestick yang idealnya yang nomor satu. Kalau bisa nomor satu. Kenapa? Bodinya Pak lebih besar daripada rambutnya. Nah, makanya idealnya adalah rambut pendek atau rambut panjang gitu. Satu atau dua gitu. Nah, tetapi yang sempurna adalah satu. Nah, yang kita hindari tentu 3 dan 4. Karena 3 dan 4 ini peluangnya tidak ada. Peluang yang sempurna adalah candlestick yang nomor satu. Nah, ilustrasi sederhana ini mungkin Bapak Ibu sudah paham, cuman saya hanya mengulangi. Begitu juga eh, dengan BSJP. Nah, ini yang kita cari clue-nya. Nah, apa yang perlu eh, kita analisa atau tips tip and triknya? Yang pertama, kita buka screening BSJP itu di rentang waktu 30 menit idealnya. Walaupun BSJP itu udah ada ya, udah ditampilkan di jam 3:06 di waktu Indonesia Barat. Tetapi idealnya 30 menit. Setelah kita buka screening di Quant ID, baru kita analisa trennya. Nah, tren yang ideal tentu kita mencari saham yang bergerak uptrend. Karena eh, uptrend adalah teman trader yang bagus atau baik untuk melakukan eh, trading cepat. Lalu dalam posisi koreksi, maksud di sini adalah koreksi sehat, dia naik, lalu koreksi, atau reversal. Reversal ini balik arah dari downtrend menjadi naik. Nah, yang sempurna itu tentu kita idealnya adalah posisi up, tetapi tidak menutup kemungkinan posisi tren yang koreksi sehat reversal kita juga bisa masuk. Eh, untuk melihat tren ini, untuk BSJP kita kombinasikan dengan grafik yang ada di Quant ID menggunakan grafik chart moving average atau chart MA. Di sana kita bisa identifikasi saham yang uptrend bergerak di atas MA 20 atau bergerak di atas seluruh MA. Nah, itu kalau uptrend kuat. Kalau dia reversal, dia berusaha menembus moving average 200. Nah, itu untuk analisa tren. Yang ketiga, baru yang pentingnya, analisa shadow candlestick-nya atau upper shadow-nya seperti apa. Nah, ini yang penting yang saya sampaikan tadi. Di sini kita bisa melihat motivasi buyer dan seller mana yang kuat. Tentu kita mencari motivasi buyer. Kenapa? Buyer yang bisa mengontrol harga naik. Tentu yang bodinya besar, lalu eh, upper shadow atau rambutnya eh, lebih kecil, lebih lebih mengutamakan bentuk bodinya. Dan yang keempat adalah tentu untuk trading, walaupun di saham-saham trading cepat, likuiditas itu penting. Kenapa? Tentu kita masuknya inginnya bisa masuk dan bisa keluar kan. Bukan hanya masuk aja, keluar harus bisa juga. Nah, tentu kita harus memilih saham-saham yang liquid. Nah, untuk menentukan saham liquid ini, sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di grafiknya. Kalau bentuknya seperti landak atau jarum-jarum, itu berarti sahamnya tidak liquid. Dan mungkin bisa dilihat dari segi volume di bawah candlestick yang munculnya kabur-kaburan atau hilang-hilang timbul. Itu sahamnya relatif tidak liquid. Dan yang kelima adalah beli bertahap. Jadi masuknya jangan dalam satu harga, eh masuknya bertahap. Idealnya minimal dua kali gitu. Sehingga kita kalau tergocek, misalnya tergocek di saat pembelian saham BSJP ini, kita bisa average down. Dan idealnya kita mengeksekusinya sebelum pre-closing. Closing kan di jam
15.50 ya, 10 menit sebelum sebelum dibekukan. Nah, kita bisa melakukan pembelian. Nah, yang terakhir eh, entry sell. Nah, target jual ini kita harus mengukurnya. Kan kita ini scalper, trading cepat, dan relatif untuk target yang ideal itu sebenarnya adalah 2 atau 3%. Kalau Bapak Ibu dapat lebih, itu adalah bonus. Tetapi eh, idealnya itu 3%. Kenapa? Supaya kita tidak tergocek. Jadi supaya ini terukur, kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat presentasinya, Bapak Ibu bisa lihat target harga jualnya, yaitu di bagian filter. Di bagian filter kan sudah ditulis itu target profitnya di harga berapa, atau Bapak Ibu bisa cek di grafik MA. Nah, di grafik MA itu udah ditulis itu TP target profit satunya berapa, target profit duanya berapa, dan target profit tiganya berapa. Idealnya di TP1 dan TP2 sih yang ideal, yang sering tercapai selama ini. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk melakukan penjualan. Nah, penjualan yang ideal itu juga bertahap. Bapak Ibu bisa melakukan penjualan sebelum pre-opening dengan mengecek IEP-nya. Kalau IEP-nya dibawa naik, ya bisa jual setengah. Tetapi kalau eh, IEP-nya tidak bergerak, ya siap-siap jual di harga pembentukan harga setelah post opening di saat pre-opening. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat eh, list base JP di hari ini. Nah, maksudnya bukan hari ini ya. Di tanggal 22 kemarin. Kan sore kemarin ya. Nah, sore kemarin yang hasilnya sudah ada pagi ini. Nah, kita akan review ada berapa saham, banyak di situ. Nah, kita akan fokus sebenarnya di sini, di bagian upper shadow atau bentuk candlesticknya, panjang pendek. Nah, ini sebenarnya eh, panjang pendek ini peluangnya sama, tetapi kita lihat visualisasinya dalam bentuk candlestick dan struktur market atau kumpulan candlesticknya. Tentu kita bisa melihat tersebut, kita menggunakan grafik moving average. Jadi kombinasi dengan grafik chart MA. eh ini ada tool, SCA, LAN, Roda, Real, Piva, PK, Pada, banyak ya. Ada Kual, ada Kota, ada Coco, list Base JP tanggal 22 kemarin pilihannya banyak. Nah, dari banyaknya ini tentu kita idealnya bisa menggunakan tiga atau empat. Nah, jadi kita bisa filter nih tiga atau empat terbaik dari list ini yang mana. Nah, tentu kita harus cek Katanya mungkin masih ada analisa deh lagi. ayamnya. Oke, saya mute dulu. Analisa lagi. Nah, pertama kita analisa saham eh tool. Nah, oke. Nah, oke. Tadi rules yang pertama eh adalah pastikan sahamnya bergerak uptrend. Oke? Oke, tools yang tips yang pertama pastikan bergerak uptrend. Dan di sini kita bisa identifikasi saham yang bergerak uptrend kalau dia bergerak di atas MA20 atau di atas seluruh MA-nya. Oke, ini bergerak di atas seluruh MA-nya, bergerak uptrend. Yang kedua, eh dari segi bentuk apa shadow-nya. Nah, apa shadow-nya panjang, bodinya kecil gitu. Nah, kalau kita lihat visualisasinya dari polanya ini, dari segi upper shadow dan bentuk candlesticknya, kita bisa mengindikasi bahwa ini adalah eh, gambar yang nomor dua tadi.
Oke. Gambar yang nomor 2 ini. Buyer tidak kuat mengontrol harga untuk naik. Oke. Buyer tidak kuat untuk mengontrol untuk naik. Tapi ini apakah berpeluang? Berpeluang karena ini masih dalam satu dua ini masih kuat. Tetapi yang ideal itu satu, dua ini bisa naik besoknya bisa tidak. Nah, berarti oke dalam bentuk candlestick, walaupun bodinya kecil gitu. Tetapi kita masuk rules yang ketiga, likuiditas. Apakah sahamnya liquid? Nah, kalau kita lihat dari struktur candlestick ini sering kayak landak gitu, panjang-panjang, dan volumenya hilang-hilang timbul gitu. Kadang ada volume besar, besoknya nggak ada gitu, atau relatif kecil. Nah, jadi ini kenanya tidak idealnya dari segi likuiditas. Sahamnya tidak relatif tidak liquid. Walaupun ATR-nya di atas 7%, tetapi relatif tidak liquid. Dan pagi ini di sesi satu saham Tools naik. Naik, iya. Sempat ke harga tertinggi di 76. Berarti kalau ini ini kan ada TP1-nya ya. TP1, TP2, TP3 udah menyentuh di atas TP3. Tetapi walaupun ini berhasil naik, tetapi ini kurang kurang layak lah potensinya gitu karena relatif tidak liquid. Jadi saham tool ini bisa di skip walaupun hasilnya naik ya Bapak Ibu. Nah, yang ideal itu sebenarnya seperti apa? Nah, ulang lagi. Siapa lihat rulesnya satu atau dua? Satu, buyer yang kuat dalam mengontrol harga, bodinya lebih besar uh, daripada upper shadow-nya atau bayangan atasnya. Nah, yang ke siap tuh ada SACA. Oke, kita lihat SACA. Nah, SACA pertama dia bergerak uptrend. Kenapa? Sudah bergerak di atas MA20. Uptrend relatif uptrend. Kalau strong uptrend bergerak di atas seluruh MA, tapi idealnya dia sudah bergerak di atas moving average 20. Dan dia sudah breakout MA200. MA200 ini resisten kuat dan berhasil dijebol. Nah, ini bisa dikategorikan sahamnya sudah berhasil reversal balik arah dari downtrend menjadi uptrend. Jadi dari analisa trend ini cocok. Yang kedua dari segi body candle, dari segi bentuk upper shadow atau body candle. Nah, kita bisa melihat 2 hari bentuk candlenya eh, hampir sempurna, Morobozu kayak tiang listrik didukung dengan volume. Nah, dan yang oke berarti oke. Oke nih. Yang ketiga dari segi candlestick dan volume ini relatif liquid. Oke. Berarti sudah memenuhi ketiga unsur ini. Berarti ini layak beli? Iya, layak beli. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai uh, watchlist BSJP. Dan hasilnya, oke, hasilnya di sesi satu, sebelum sesi satu sebenarnya di IEP, di pembentukan IEP sebelum eh, pembukaan pasar saat pre-opening, saham SIA itu sudah pembentukan IEP-nya di 1850. Kalau kita perhatikan dengan saran TP, taking profit. Nah, jadi di chart, kalau Bapak Ibu nggak sempat lihat filternya, ini di berapa jual gitu. Bapak Ibu perhatikan di grafik MA, ada perintah jualnya di TP1, TP2 atau TP3. Yang ideal sebenarnya adalah TP1, TP2 karena target kita adalah 2-3%. Kan scalper, trading cepat kalau dapat lebih itu bonus gitu. Dan di sini udah menyentuh TP1. Berarti kita bisa melakukan penjualan saat pre-opening gitu.
Dan eh ya sebenarnya tergantung Bapak Ibu mau kalau mau dijadikan swing, mau hold, silakan. Tetapi kan niat awalnya adalah trading cepat ya. Beli sore, jual pagi. Jadi kalau sudah menyentuh target 2 atau 3% ya langsung jual aja gitu. Nah, harga tertingginya tadi menyentuh di level 1870 gitu. Nah, udah masuk TP2 ya. Nah, kalau saat berjalan, oke. Nah, jadi SCCA ini oke. Nah, dan selanjutnya LAN. Nah, LAN. Nah, LAN, oke, strong uptrend karena bergerak di seluruh garis di atas seluruh garis moving average. Nah, kalau dalam bentuk candle oke nggak nih? Ada yang bisa jawab di kolom chat? Bentuk Oke. candle, oke, thank you Pak Salam, oke. Dari segi likuiditas, nah Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya atau struktur grafiknya. Liquid atau tidak nih, Lan? Nggak liquid. Kenapa nggak liquid, Pak? Di bawah nggak kelihatan itu. Oh, Oh, nggak kelihatan ya, Pak? Iya. Saya ini sebenarnya volumenya ada sih Pak, nggak kelihatan ya. Volumenya ada, volumenya ada dari bulan April Pak. Jadi sebenarnya volumenya ada dari bulan April. eh, yang tidak ada itu sebelum April. Nah, grafiknya itu acak-acakan kan, karena masuk FCA harganya di bawah 50, jadi volumenya itu relatif tidak liquid. Tetapi sejak lepas FCA ini liquid. Nah, jadi ini liquid sih Pak. Oke, berarti tadi Pak Salam bilang bentuk candlestick-nya oke. Oke, karena ini masih kategori satu tadi. Buyer masih kuat mengontrol untuk membawa naik. Nah, kenapa? Karena bodinya lebih besar daripada overshadow. Berarti masih oke. Dan esoknya kita lihat di sesi satu hari ini saham LAN itu naik eh di harga tertingginya tadi di 118, 118 harga tertingginya. Tetapi saat pagi sebelum dia ditutup eh ARB, nah, nih, jadi ini gawatnya BSJP. Kalau kita nggak disiplin jual 2 3 atau 3%, ma- malah apa? Digocek sampai ARB. Itu sudah menyentuh TP 2-nya di harga 116. Nah, TP 2-nya kita perhatikan yang grafik kemarin. Oke, grafik kemarin. Oke. Nah, grafik kemarin TP-nya di 114 sampai 115. Jadi ini udah masuk TP2, 116 kan? Hmm, udah di. Nah, jadi yang ideal itu TP1, TP2. Nah, bonus itu di atas TP3 gitu. Nah, jadi disiplin aja 2 atau 3%. Takutnya kegocek kan? Kalau nggak maruk gitu, kegocek di LAN, langsung ARB. Jadi harus jual cepat sebelum digocek ke bawah gitu. Nah, ada juga yang lanjut ya, tetapi kalau dapat cashnya seperti LAN, gawat gitu. Makanya rules yang penting pasang jual 2 atau 3%. Cash kalau dia lanjut naik gimana? Ya itu nggak apa nggak rezeki kita. Oke, selanjutnya roda. Nah, ini ada yang bilang oke nggak roda? Coba analisa tren, body, sama likuiditas. Ka- Nah, Oke, likuiditas, Pak. Pak Yul.
Bu Yuliati bilang oke. Oke-nya dari mana, Bu? Trend, body, atau liquid? Itu liquid, Liquid oke. liquid. Trend Trennya naik, oke. Kalau dalam bentuk candlestick, jelek. berarti kesimpulannya, Bu? Jangan ambil ya Pak ya. Iya. Berarti tidak oke, Bu. Karena dia tidak Oh, memenuhi tiga unsur ini. Yang pertama, oh. eh, arus uptrend. Yang kedua, bentuk candlesticknya. Yang ketiga, liquid. Satu aja yang kurang berarti ini nggak oke, Bu. Uptrendnya oke, bergerak uptrend. Liquid oke, karena sejak bulan April volumenya besar-besar. Tetapi sayangnya yang ketiga, bentuk candlesticknya. Di sini dari bentuk candlestick ini menceritakan ke kita bahwasanya buyer tidak bisa mengontrol ini untuk naik. Malah tekanan seller yang tinggi. Sehingga eh, roda ini mengisyaratkan dalam bentuk candle ini dia turn back, putar arah dulu atau koreksi dulu, ngasih rambu-rambu gitu bentuk candlestick ini. Seller mau jualan nih gitu, jualan pertama. Nah, jadi ini kurang oke. Nah, kita lihat hasilnya. Turn back kan, putar arah, koreksi sehat dulu. Kenapa? Karena udah dikasih sinyal dalam bentuk candlestick, bodinya kecil, rambutnya panjang ke atas. Jadi terlalu panjang rambut ke atas itu nggak bagus juga gitu. Atau bayangan atas yang lebih panjang itu nggak bagus. Nah, itu menyatakan seller udah mau mengontrol harga ini untuk turun atau distribusi barang. Jadi roda tidak oke. Oke, yang selanjutnya Bapak. Bapak yang kemarin suspend dan dan tanggal 22 kemarin itu masuk filter BSJP, beli sore jual pagi. Nah, ayo Bapak Ibu ini memenuhi tiga hal yang penting nggak dalam analisa? Pertama tren, kedua bentuk candlestick, yang ketiga liquid. Ini Bentuk oke atau candlenya enggak, berarti candlenya nggak oke ya Bu? enggak. Oke, berarti ini skip ya. Jadi ini jangan jadikan watchlist BSJP karena bentuknya sama seperti roda tadi. Walaupun bergerak uptrend di atas seluruh moving average, relatif liquid, tetapi bentuk candlesticknya nggak oke. Ini sellernya kuat untuk mengontrol untuk turun. Berarti ini tuh Mas menandakan sahamnya balik arah dulu. Balik arah. Balik arah waktu pre-opening. Nah ini kasusnya beda. Waktu pre-opening itu dibawa gap down ke level terendahnya 167. Dibuka 168, eh, terendah 167, lalu dibawa naik gitu. Nah, 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 untuk menutup gap down-nya, tetapi ini tidak ideal. Jadi hindari Bapak dan roda karena bentuk candlestick di puncaknya itu menandakan motivasi seller kuat. Nah, ini saham real. Saham real masuk screening BSJP. Oke, Bapak Ibu, ini oke atau tidak? Candlenya enggak. Oke, thank you, Bu. Candlenya enggak, hasilnya eh turun ya. Jadi saya salah kasih nih. Sebenarnya candlenya yang hijau, hijau yang putih yang pertama hasilnya hari ini ini sih, ini. Oke, selanjutnya
Piva. Coach, sorry, maksudnya tadi yang RL tadi sebelumnya kan candlenya belinya Iya, tinggi tadi ya. iya ini salah saya Pak. Seharusnya real ini bentuknya seperti ini Pak. Eh, sebelum ini ini salah salah ambil slide saya. Cat Jadi dari sebelumnya itu kan kalau itunya itu ini. gede ya, Oke ini. cara belinya ya. Iya, ini Beli. sebenarnya real ini di awal bentuk candlenya oke, ya. Bentuk candlenya oke gitu. Karena bodinya besar, rambutnya pendek, oke? Nah, tetapi tetapi yang nggak oke-nya adalah dari segi tren, Pak. Tren. Perhatikan, eh real itu memang di atas moving average 20, tetapi dia belum konfirmasi untuk balik arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, yang jadi catatan di sini, hindari saham yang masih menguji area resisten kuat. Resisten kuat itu mana? Yang ada zona abu-abu ini. Zona abu-abu. Zona abu-abu ini itu menandakan adalah zona supply. Jadi kalau masuk tersebut berarti sudah diperkirakan peluangnya untuk distribusi gitu. Karena ini adalah zona supply. Nah, jadi walaupun bentuk candlesticknya oke, tapi ini belum valid reversal. Nah, jadi itu bisa dihindari. Yang kedua, di kasus real ini adalah dari segi harga. Harganya itu saat masuk BSJP itu di harga 57. Oh, oh bukan ya. Ini berapa ini? Eh 60 lah, 60 atau 61 ya. Nah, 61 atau 60 atau 61. Nah, eh saham-saham yang bergerak di bawah 100 amannya itu hindari yang masih di bawah 70. Ideal bagusnya adalah jika di atas 70. Kenapa? Kalau ditutup ARB itu kemungkinan peluangnya misalnya ditutup ARB 15%, itu akan ke arah 55 atau 50. Kalau udah di 50 nanti tidurnya lama. Jadi nyangkut kan. Jadi kalau saham-saham yang baru bangun itu biasakan sudah di atas 70 gitu. Nah, itu eh, tips dari saya. Nah, nah afternya ternyata seperti ini paginya di tanggal 23 ya. Nah, sahamnya memang sempat dibuka dengan eh, open sama dengan high. Harga pembukaan sama dengan harga tertinggi dibawa turun ke 57. Digocek langsung 8% penurunannya. Nah, oke, jadi dalam case ini bentuk candlestick oke, tetapi dari segi fraksi harga atau dari harga itu tidak oke dan secara tren ini belum valid reversal. Nah, itu untuk real ya. Hmm. Oke, begitu Pak. Jadi ada kesalahan teknis dalam dalam mengambil bentuk grafik before-nya. Oke, kita lanjut. Piva. Piva. Nah, ada bisa menganalisa tren bentuk candlestick lalu eh apa? Likuiditas. Coba Mirip-mirip secara kalau likuiditas tadi oke ya, nih. kayak Secara tren bagaimana? mirip-mirip real tadi kayaknya. Jadi kalau Halo Pak. Secara tren bagaimana Pak?
Atau Bapak Ibu yang bisa menjawab, silakan. Mirip-mirip kayak real tadi. Mirip seperti real, Pak. Ya, berapa saya sih kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih Belum seperti real. Oke. konfirmasi kan. Ya. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Piva ini? Belum layak ya Pak ya, karena masih di bawah MA 20 ya Pak. Walaupun Udah secara volume, di atas MA20 sih, Bu. MA MA20 20-nya yang kan yang hijau ya. Yang garis berapa sih Bu abu-abu, yang hitam? yang Oh, hitam, Bu. oh iya. Kalau Gimana? saya sih pilih Pak. Secara volume itu kan udah lumayan tinggi, Oke. hijau tinggi. Mm-mm. Kemudian sudah di atas MA 20 dan Oke. candlenya juga hijau dan Hmm. bodinya cukup panjang Oke. dibandingkan rambutnya, dibandingkan ekornya. Oke. Oke, bagus Bu Yulita. Berarti oke nih ya, Piva. Nah, nah, sebenarnya Piva nih oke karena dia di atas MA20, berarti dia uptrend secara tren pendek. Lalu body atau upper shadow-nya oke. Dan sinyal boom ya, karena besar sinyalnya. Dan esoknya di sesi 1 pagi ini, Piva eh, itu naik ke harga tertingginya di level 406, 406. Nah, jadi memenuhi target 2 atau 3% ya, sesuai eh, arahan jualnya, yaitu di TP1384 sampai 388. Nah, tertingginya 406. Nah, dan paginya itu dibuka di pre-opening itu udah 380 pembukaannya. Nah, berarti oke nih pilihan Bu Lita. Coba, Berarti Bu coba Lita udah mundur, bisa nih. coach. Coba Nih, mundur satu slide, coach. oke, mundur. Satu slide. Oh, dia penutupannya 376 ya? Iya, Oke, oke, benar-benar. Sip, sip. 376 berarti oke nih ya. Nah, walaupun di penutupan di apa penutupan harganya di bawah turun. Ya, Berarti ya. sekarangnya yang nggak oke. Yang kemarinnya oke, tapi ini udah layak dijual tadi pagi untuk Piva. Nah, ada hal lain yang Dua tiga Bapak persen Ibu, cabut nih berarti ya. ada hal BCP lain, oh, bocor ya, sorry. Ada hal lain yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah dari segi eh, apa hafalan atau kita pernah trading nggak di saham ini? Kalau Bapak Ibu pernah trading, contohnya tadi ada eh, pilihannya Piva atau Real atau Tools atau Roda. Nah, Bapak Ibu lebih lebih familiar saham yang mana gitu? Nah, tentu pilihannya dari segi familiar tentu memilih Piva karena saya nggak kenal nih Tools ini saham apa gitu. Kalau Roda ini saham apa? Kalau Piva ini saya kenal karena pernah hit di tahun 2020 sebagai saham suntik dan karakternya memang liar, lari kencang. Nah, jadi eh, dari saham Univer atau pil- eh, apa pengalaman Bapak Ibu trading cepat itu bisa menjadi saham hafalan juga gitu. Nah, itu tambahan dari saya. Nah, selanjutnya eh, PKPK. Ada yang bisa jawab? Ini kelihatan kan volumenya sama trennya lalu dari bentuk candlestick-nya. Oke nggak ini dijadikan sebagai saham BSJP? Beli sore jual pagi. Kalau muncul nih di filter BSJP. Oke, Oke.
Bapak Ibu yang lain, Bu Yulita bilang oke. Oke, oke. 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 Nah, nextnya, oke, sahamnya naik. Saat pre-opening itu sahamnya sudah naik 3,3% gitu. Nah, walaupun walaupun bid offernya tipis banget gitu. Nah, tipis-tipis kan. Nah, tetapi dalam bentuk candlestick, dalam trend, nah ini oke. Nah, nah, cuan 3% sesuai dengan TP1 dan TP2. TP1 itu targetnya 2 atau 3%, TP2 itu 5 atau 6%. Nah, Om Latif tanya dong, silakan Bu kalau Yulita. PK, yang PK-PK itu agak serem nggak ya? Kalau misalnya kita ngambil tuh, kan kita kan nggak tahu besoknya itu bakal dibawa kemana. Harapannya sih naik ke atas. Cuma karena saya lihat itu dari grafiknya, dia Mm-mm. sudah di pucuk harganya kenaikannya tuh kan Pak. Hmm. Oh, oke, Kayak Medco, oke, 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 oke. Ini sebelum sebelum terjadi ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu jangan takut saham yang sudah dipojok itu. Karena saham itu kan struktur yang bagus kalau dia bergerak seperti tangga ke atas, bikin puncak yang lebih tinggi eh, dan lembah yang paling tinggi. Kalau kita lihat PKPK ini kan berhasil baru menembus pucuk yang kemarin, sempat dia tinggi di sini higher high gitu. Eh, dan ini berhasil ditembus. Berarti ini super kuatnya, Bu, gitu. Berarti puncak yang berhasil ditembus ini awalnya ini adalah resisten atau atap, berhasil dijebol, maka resisten atau atap ini berubah menjadi lantainya lagi. Nah, berarti kalau lantai berarti ini berubah menjadi support. Jadi nggak perlu ditakuti kalau dia berhasil membuat puncak yang lebih tinggi gitu. Atau puncak baru. Kenapa? Karena dia baru konfirmasi membuat higher high atau puncak yang lebih tinggi lagi. Ini berhasil ditebus, jadi nggak worry, nggak apa-apa gitu. Karena peluangnya itu lebih besar untuk bikin puncak yang lebih tinggi, resikonya hanya sampai di sini gitu. Nah, ini yang disebut dengan resisten yang berubah menjadi support. Itu jawabannya Bu Yita. Jadi, oke. Apalagi kalau untuk trading cepat, nggak masalah. Kan sifatnya jangka pendek. Gimana Bu Yita? ya, Kurang ya, jelas? oke, jelas. Oke, Thanks Pak. sama-sama Bu. Jadi, eh, nggak perlu takut Bu, karena itu struktur market yang oke banget. Nah, Coach Latif, silakan Pak bantu Haryanto. cek dong yang MCDC, Medco, Medco, Oke, nanti ya Pak. kelewatan tadi. Medco nggak ada Pak di BSJP. Beli sore jual pagi. Tambahan aja di bagian hari itu. Iya, nanti kita bahas ya. Kita bahas review yang masuk filter BSJP ya, Pak. Beli sorry jual bagi. Oke, kita lanjut sekarang Empol. Nah, Bapak Ibu, masuk nggak ke tria satu tadi? Satu, dua, tiga gitu. No, Satu oke. tren, satu tren, kedua likuiditas, ketiga bentuk candle. Pak Salan bilang oke. Yang lain? No, oke. Good. Oh, Ya, oke. oh, no, oke. Berarti tidak ya Pak Salan? Yang lain? Tidak, Tidak. Tidak, tidak. Oke, tidak ya, benar. Berarti ini sahamnya yang pertama dari tren tidak oke, yang kedua dari bentuk candlestick polanya tidak oke, yang ketiga relatif tidak liquid.
Nah, akhirnya saham ini memang nggak jalan gitu. Di bawah turun. Oke. Selanjutnya koal. Coba perhatikan Bapak Ibu. Bergerak uptrend nggak? Uptrend secara jangka pendek gimana? Lalu bentuk candlestick gimana? Lalu likuiditas gimana? Ada yang bisa jawab? Koal gimana? Coba analisa tren, analisa bentuk candle, likuiditas. Nah, likuiditas itu jangan dilihat yang lampau, lihat yang 1 minggu terakhir. Gimana Bapak Ibu? Oke nih, oke. Oke, Pak Salam bilang oke. Tren oke Trennya Pak, menurun, Om. trennya menurun. Oke, Pak Giza bilang trennya menurun. Bentuk candle ada yang lain? Oke. Pak Agung, oke atau tidak nih Pak untuk BSJP? Oke. Oke ya. Alasannya apa Pak? Pak Agung, Masih downtrend. masih downtrend gitu. Oke. Tadi coba perhatikan yang garis warna abu-abu. Perhatikan bedanya apa? Fraksi harganya atau apa gitu. Roda atau real ya tadi ya, yang harganya masih di bawah 100 atau baru naik dari 50. Coba compare apa yang bedanya. Di sini ragu ya semua. Pertama Iya, untuk ragu-ragu ini. dari Belum identifikasi sampai tren. 70 ya kan. Iya, Nah, fraksi harganya. fraksi harganya udah Harganya oke masih, atau belum nih? kalau dari saya belum. Baru mulai, Pak, Baru fraksi mulai, harganya. baru mulai berarti gimana? Oke atau tidak? Serem lah. Seram? Yang ngeri-ngeri sedap ini. Oke, ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Karena sahamnya baru baru apa? Baru bangun dari 50 gitu. Ya, walau tidak sempat di 50 tapi tidak jauh dari 50. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, yang pertama tadi analisa tren. Tren yang ideal itu dia bergerak uptrend di atas garis seluruh moving average. Minimal bergerak di atas moving average 20. Kenapa kita pilih secara jangka pendek moving average 20? Karena moving average 20 ini kan rata-rata pergerakan dalam 1 bulan, 20 hari kerja bursa. Berarti itu bisa dikatakan sebagai tren jangka pendek. Kalau sudah bergerak di situ, berarti sudah uptrend secara jangka pendek. Nah, ini memang downtrend secara jangka panjang, tetapi secara jangka pendek sudah oke karena sudah bergerak di atas moving average 20. Yang kedua, dalam bentuk candlestick, ini Morobozu, tiang listrik, lebih oke daripada yang punya rambut atas atau upper shadow. Yang ketiga, relatif liquid karena udah punya volume dalam sepekan terakhir. Nah, dari fraksi harga, bedanya di roda tadi, yang saya kasih ilustrasi, roda harganya masih di bawah 70. Ini sudah di atas 70. 71. Berarti ini sudah oke gitu. Nah, untuk range-nya menuju area zona supply gitu. Area zona supply itu yang warna abu-abu kan? Oke. Ini masih ada spice gitu ke area 80. Berarti eh, ada sekitar size harganya 3 atau 5% peluangnya menuju eh,
80. Beda, beda. Beda cash dengan ini sebelumnya yang tidak oke tadi. Seperti ini. Real. Real memang di atas moving average 20, tetapi dia dekat sudah menyentuh area eh yang kita perhatikan nih, yang kemarinnya ini ditutup ya. Dia sudah menyentuh area su- eh, zona supply gitu. Berarti di sini sudah melakukan distribusi dan harganya belum di atas 70 gitu. Nah, jadi beda cash dengan real. Jadi koal itu oke pilihannya Bapak Ibu. Dan memang nyeri-nyeri sedap gitu. Gitu. Tetapi kalau kita analisa lebih dalam ini oke. Dan di pembukaannya langsung gap up. Di pre-opening saat pembukaan IEP itu naiknya langsung 11% waktu itu. Dan sempat ke harga tertinggi eh dan masuk area zona supply gitu. Masuk area eh, resisten kuat. Sempat menguji resisten kuat. Nah, jadi memang ngeri-ngeri sedap, tapi di sini kita bisa perhatikan dia sudah naik di atas 70. Jadi 70 itu batas aman kalau kita pilih saham-saham yang baru bangun dari Gocap. Oke, berarti kualnya oke. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Nah, Coach, selanjutnya, Pak, bentar Pak nanya Pak. ya, Di grafik One ID itu cara menampilkan zona supply-nya itu di mana? Caranya ini gimana Bu, sih? yang grafik moving average, Bu. Jadi Iya, mau di tempat saya itu nggak ada abu-abunya. jadi setiap saham nih ada yang ada abu-abu, ada yang tidak, tergantung kondisinya, Bu. Nah, pasti ada gitu, yang abu-abu itu. Nanti kita cek ya, Bu, eh, setelah ini. Oke, selanjutnya Emendia. Bapak Ibu, gimana? Ini masuk list BSJP nih. Ini cakep. Oke, Pak Salan bilang cakep. Alasannya apa, Pak? Setuju. Itu batangnya bagus. Di Oke, atas MA 200 gitu ya. oke, di atas Volume seluruh. ada. Volumenya relatif liquid. Karena besar-besar ya, 1 bulan terakhir ini. Oke, berarti MDA oke nih, Om Salan nih. Yang lain? Setuju. Oke, setuju. Oke, berarti masuk ya clue kita. Pertama, trennya uptrend. Bergerak di minimal di atas MA 20, tren jangka pendek. Tetapi strong uptrend jika bergerak di atas seluruh moving average. Oke, yang kedua dari bentuk candlestick dari upper shadow-nya oke, bodinya cakep, lebih besar daripada rambut dan relatif liquid, volumenya 1 minggu atau 1 bulan terakhir besar atau di atas rata-rata. Dan akhir hasilnya, nah ini yang kita nggak tahu, hasilnya sahamnya disuspend tanggal hari ini. Kenapa suspend? Karena kenaikannya sudah naik dalam seminggu terakhir di atas 200%. Jadi disuspend di bursa. Kapan dibuka? Kalau suspend pertama bukanya besok. Tapi kalau suspend kedua itu seminggu dibekukan. Nah, kalau suspend ketiga itu bisa sebulan atau tergantung bursa gitu. Tapi kalau suspend pertama cuman 1 hari dibekukan. Karena kenaikannya yang drastis dalam 1 minggu terakhir lebih dari 200%, maka saham ini disuspend. Nah, ini yang kadang kita lupa saham ini masuk suspend atau tidak. Oke. Nah, next. Coco. Gimana Bapak Ibu? Coco nih. Analisa tren, bentuk candle, dan likuiditas.
Likuiditas bisa dilihat dari volume 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir. Gimana, cocok? Sesuai namanya, cocok. Cocok. Oke. Hasilnya hasilnya eh naik ya. Karena sesuai TP1 bentuk candlestick oke. Eh Morobozu tiang listrik bergerak uptrend di atas seluruh moving average. Likuiditas baru liquid 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir. Volumenya kemarin juga besar. Nah, dari sesi satu saat lakukan penjualan masuk area TP1 dan TP2. Setelah masuk area TP sempat ke harga tertinggi 570 langsung dibanting turun. Nah, jadi kalau saham BSJP ini harus satset jualnya Bapak Ibu. Nah, jual itu di pagi hari itu kita harus eksekusi. Eksekusinya itu eh, 15 atau 30 menit. Paling cepat itu 10 menit kita udah melakukan penjualan gitu. Nah, nah 30 menit sampai 9.30 itu puncaknya. Nah, yang selanjutnya baby. Baby ini oke atau tidak? Tren, bentuk candlestick, lalu likuiditas. Nah, di sini ada yang itu perhatikan. Perhatikan candlesticknya gimana. Bapak Ibu, oke atau tidak nih? Misalnya Tidak ini oke. masuk. Oke, tidak oke. Alasannya apa, Pak Salan? Itu tiangnya nggak ada itunya isinya tuh. Oke, bodinya nggak ada. Oke, ini sahamnya dibuka dengan gap up. eh, 2 hari beruntun dibuka loncat, loncat kodok. Walaupun secara tren memang uptrend di atas seluruh moving average, tetapi yang perlu diidentifikasi di sini adalah dia sudah masuk zona supply atau kotak abu-abu. Berarti kalau sudah masuk zona supply, dibuka loncat, ini hati-hati, ini mau distribusi karena sudah masuk zona supply. Nah, kalau misalnya yang ini, misal keadaannya sebelumnya di sini, oke lah, karena Mas berhasil menembus moving average 200 dan peluangnya masih ada ke sini gitu, menuju untuk menguji zona supply atau resisten kuat. Tetapi kalau sudah masuk area resisten atau area zona supply, nah hati-hati, ini bisa dihindari dulu. Nah, ini case-nya beda, nggak punya body, kenapa? Karena dibuka gap up, di sini open sama dengan high selanjutnya lalu jadi dibuka gap up. Nah, dibuka gap up juga bisa dilihat dari volume. Volumenya berwarna kuning. Jadi kalau kuning itu menandakan pembukaannya gap up. Oke. Dan hasilnya, nah, hasilnya memang sempat dibawa naik ke harga tertinggi di level 450, tapi digocek lagi ke bawah ke 346 sebelum ditutup di level 400. Jadi kalau saham-saham gap up ini memang itu resikonya. eh nggak bisa apa? Nggak bisa kita eh apa? Nggak stabil gitu. Jadi walaupun cuan, walaupun ngasih cuan, tetapi ini beresiko besar. Jadi yang beresiko ini hindari. Apalagi kalau sudah masuk eh, zona supply. Nah, jadi kurang oke. Oke, selanjutnya kota. Oke, Bapak Ibu, silakan cek tren, bentuk candle, lalu likuiditas dari segi volume. Oke atau tidak nih saham kota?
Oke? Oke atau tidak? Oke, Oke. Oke. Kenapa oke? Morubozu. Oke, Di benar. atas, the uptrend di atas semua MA. Volatilitasnya, volumenya besar, Pak. Oke. Kota, ini kita hitung satu, dua, tiga. Tiga candlenya gede-gede gitu. Dan di sini kita bisa mengintegrasi buyer masih kuat untuk mengontrol harganya naik karena bentuk candlenya gede-gede. Jadi peluangnya untuk bikin puncak yang lebih tinggi masih ada. Nah, itu dari bentuk candlestick. Tren juga oke. Bukan hanya di atas moving average 20, tapi di seluruhnya. Malah di sini kita bisa lihat moving average pendek memotong moving average besar MA20 Golden Cross dengan MA50. Volumenya juga meningkat, makin membesar. Harga naik, volume naik. Nah, hasilnya kotak tadi rek gacor naik ya. Open sama dengan high, open sama dengan low, harga pembukaan sama dengan harga terendah dan naik sampai sesi 2 gitu. Se- Sesi satu 10%, sesi 2 malah gacor lagi kenaikannya. Nah, nah ini malah ini yang disebut dengan cuan luber di atas TP3 ya, walaupun niat kita 2 atau 3%, malah dikasih pembukaan naiknya 10%. Jadi oke nih kotak. Pak, tanya Pak, Hmm, eh tadi kan seperti kasusnya siapa ya, Bapak ya, yang naiknya beruntun tinggi-tinggi akhirnya kena suspend. Nah, Di atas sepertinya 200%. candlenya kayak si kota juga. Itu kalau terkena suspend itu sampai berapa Pak kenaikannya, berapa persen? hmm, koreksi kalau saya salah 200% Bu dalam 1 minggu terakhir. Oh, iya, iya. Hmm. Nah, ini yang Bapak Bu. Bapak setelah setelah ini Bapak ya, setelah suspend masuk BSJP itu candlesticknya kurang oke. Kenapa? Karena bodinya itu lebih kecil daripada rambutnya. Jadi di Bapak ini sebenarnya udah kasih rambu-rambu. Candlestick tidak oke, ini mau koreksi gitu. Nah, akhirnya koreksi. Walaupun dibuka gap up, gap down lalu naik kan. Nah, beda eh dengan ini dengan kota ya. Kota candlesticknya lebih 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 gede dari yang kemarin. Volumenya juga lebih gede dari kemarin. Jadi kasusnya beda gitu. Nah, peluangnya ada sih. Ini kota eh, masuk suspend, tetapi sebelum di suspend ini dia akan masuk UMA dulu. Jadi saham di suspend itu pasti akan masuk UMA. UMA ini peringatan. UMA itu kan Uzali Market Activity, kenaikan di luar wajar gitu. Jadi kalau masuk UMA, hati-hati, besoknya akan suspend. Nah, nah kota kenaikannya baru 3 hari ya, berturut-turut. Nah, nah tadi hasilnya agak oke, naik. Nah, dan penutupan dan penutupan hari ini yang kurang oke. Kenapa? Bentuk candlesticknya tidak sesempurna kemarin dan volumenya juga eh, tidak sebesar kemarin. Hampir sama, kurang dikit gitu. Jadi agak worry-nya sekarang kalau kita masuk BSJP gitu. Nah, ini memang berpeluang sih masuk BSJP tapi agak worry. Nah, untuk kota begitu, Bu. Nah, karena kota tadi saya cek ya, saya cek masuk BSJP memang masuk BSJP eh tetapi awal masuk BSJP ini di jam 15.30 di 157. Oke.
bentuk candlesticknya bodinya lebih besar dari candle. Tapi 5 menit sebelum post opening atau pre-closing gitu, 5 menit sebelum closing jam 15.50, di jam 15.48 kalau nggak salah, itu candlesticknya seperti ini akhirnya, 144. Nah, ini kurang oke. Nah, ini candlestick yang menyatakan turn back. Ini besoknya akan balik arah. Kenapa? Karena bodinya kecil, eh rambutnya panjang. Jadi agak worry di sini. Kalau kalau bentuk candlesticknya seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Coach, Ya, silakan Pak Salan. berarti kayak kita buka BSJP di 15.30, kita juga harus, setelah kita lihat beberapa saham, kita Hmm, harus ikuti juga dia sampai kira-kira jam 15.48 gitu ya. iya benar, benar Pak. Jadi itu gunanya yang poin nomor 5 Pak, eksekusi bertahap gitu. Eksekusi bertahap ini atau entry beli bertahap. Jadi beli itu jangan satu harga. Jadi kita bisa beli, hmm, misalnya di jam 15.40. Ini udah kita screening nih jam 15.30 nih, misalnya 30 menit sebelum pasar tutup. 15.40 kita beli. Nah, nanti jam 15.49 kita beli lagi. Jadi minimal 2 kali masuknya, Pak. Jangan beli satu harga. Berarti Mis kita lihat besok ya, kota naik ya dari 144 ya. eh, ya, coba. Tapi kalau pendapat saya kota besok koreksi, Pak, karena bentuk candlenya nggak oke. Ya, ya, kita lihat besok ya. Nah, jadi itu pelajarannya Bapak Ibu, misalnya udah telanjur masuk nih. Nah, jadi kita bisa eh average beli yang kedua atau di saat sebelum pre-closing atau di saat post opening. Pasar udah tutup di jam 16.01 sampai 16.15 menit. 15 menit setelah pasar tutup jam 4 itu kita bisa melakukan pembelian dengan catatan harganya di offer, bukan di bid. Kalau di offer itu bisa kita melakukan pembelian. Nah, itu risikonya kalau beli di post opening pasar sudah tutup. Kalau sahamnya eh, nggak di offer, kita nggak dapat. Nah, di offer pun kalau ada yang beli. Kadang ada juga udah antri di offer tapi nggak match. Nah, itu resikonya kalau beli saham BSJP setelah tutup pasar jam 16.00. Jadi, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Izin coach bertanya, Tadi coach, let's lihat go tadi TP coach. 1 sama TP 2-nya di mana Let's go, coach? let's go. Oke, oke. Oke Bapak Ibu, untuk TP1. Nah, untuk TP1, TP2 eh, ada pilihannya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di fitur screeningnya. Contohnya SSIA ya. SSIA kemarin ya. Nah, bisa lihat di TP-nya. Di sini disarankan TP di 1860 itu. Kita genapkan. Nah, 1860. Nah, bisa lihat di filter BSJP atau bisa lihat di grafiknya. Nah, di grafik moving average. Jadi BSJP ini kita kombinasikan dengan grafik moving average atau grafik MA. Nah, TP-nya di mana? Nah, pilihan yang ideal 2 atau 3% itu di area TP1. Nah, lalu TP2. Nah, TP1, TP2 ini yang lebih lebih berpeluang tinggi untuk melakukan penjualan.
Jadi kita bisa jual di 1850 atau 1860. Nah, jadi dua dua alternatifnya. Bisa lihat di screening atau di grafik moving average. Atau yang alternatif ketiga, persentase. Yang cara gampangnya. Udah naik 2% nih. Atau 3% nih. Langsung jual gitu. Nah, ragu. Jual setengah. Nah, oke. Kita lihat ini kalau kita batuh nih. Misalnya disarankan TP 1850 sampai 1860. Eh, saat pre-opening, masuk kan TP1 1850. Hmm, gitu, Pak. Itu alternatifnya, Pak. Oke, makasih Coach. Oke. Nah, ini dari Pak Herianto Sumbawa, analisa chart Medco. Oke, kita lihat chart Medco tadi. Oke, Medco, Pak. Oke, Pak. Di atas uptrend, bergerak di atas seluruh moving average. Idealnya di atas moving average 20. Lalu tadi ditutup dengan Morobozu. Dan volumenya, coba kita lihat ke bawah. Besar dari kemarin dan di atas rata-rata. Kemungkinan besok lanjut, Pak. Kalau ditutup seperti ini, Morobozu. Gitu, Pak Herianto. Karena Medco ini Tadi untuk, ya berarti sama-sama. TP saja 1850 plus ya. Iya, TP2-nya 1850. Kalau menggunakan moving average. Tapi Benar. besok hari Jumat ini. Iya, hari Jumat biasanya memang eh, hari TP nasional ya, Bapak Ibu. Iya, 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 iya. Ya, Jadi kalau kita case gini kita punya barang nih, contoh coach. eh, Kalau tadi kita berarti bisa diamankan dulu ya 50% gitu dulu kali ya. iya boleh, TP setengah aja, Pak. Tapi kalau ragu, TP setengah. Saya sendiri oke nih, ini kayaknya symmetrical triangle ya. Kayak segitiga gitu. Jadi kalau ini berhasil lanjut, wah, peluangnya bisa apa? Bisa segini peluangnya ke atas lagi. Malah keluar kotak nih. Coach, Cuman kan ngeri-ngeri saya sedap Ya. hari punya Jumat Medco besok. itu Heeh. di 1830. Mm-mm. Kira-kira kan hari ini ditutup di 1800 ya. Iya, Nah, tadi TP satunya berapa? 18,5 Bu, 18,5 Bu. 8, 1840. 850. 18,50. Yo, 18,50. Jam-jam keluar dulu besok kita TP2, 18,50. TP2 di 19 tuh. berapa tuh? 19 tuh. 2000 ya? 1860, 19. Bu. TP1 Oh, 1840. Oh, Terakhir 19 tuh. Hmm. Ya kalau punya Medco sebenarnya Bapak Ibu perhatikan harga minyak mentah dunia ya Bapak Ibu. Jadi Berarti kalau harga besok ini minyak tradingnya dipikir Strat Hormuz nih Bu. Kan tadi kan? Ini besok trading Medco, kita tradingnya ngopi di sebelah Selat Hormuz. Sambil ngeliatin kapal lewat tuh. Ini kan agak ragu-ragu nih, jangan sesuai rekomendasi tadi ya. Kalau ragu-ragu kayak gini, buat mengamankan TP separuh dulu berarti besok ya. ya. Ya, tapi ini secara struktur market oke sih Pak. Masih bergerak uptrend gitu. Nggak ada yang ditakuti dari Medco. Sahamnya juga Kita, volatile kan dengan harga tapi kita nggak tahu kete- weekend ini kan. ya Nanti weekend ketegangan seperti politik. apa? Nah, nggak tahu Iya. weekend ini. Minggu kan nggak Ya, tahu di Sabtu Minggu mau jadi apa. Oke, thank you coach. Kita amankan dulu yes. lah. Besok itu. Sama-sama Pak Thank you. Arianto. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Jadi untuk BSJP, Bapak Ibu, itu memang
idealnya cuacanya seperti ini ya. Saya eh, memang harus main pendek karena cuacanya kurang oke nih. Karena rupiah rupiah melemah, ISG ditutup tadi 2% dan sepertinya Jumat akan lanjut. Jadi memang kita harus main main pendek untuk saat ini, hindari saham-saham yang downtrend berat. Kalau uptrend oke lah, Medco uptrend oke. Intinya ya kalau saham-saham di atas moving average oke, tetapi kalau di bawah moving average itu hindari. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa pada Kamis malam selanjutnya. Selamat malam, Makasih, Kak sampai Latif. cuan. Makasih Masih coach. Om Latif. Sama-sama Bu, Pak. Thank you Om Latif. Saya izin pamit Happy ya Pak. weekend, happy weekend. Thank you, happy weekend. Makasih rekan-rekan semua. Happy weekend.